Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini insyaallah yang akan kita bahas adalah fikih yang berhubungan dengan masjid atau ketakmiran. Insyaallah nanti akan dijelaskan tentang masjid itu sebenarnya seperti apa definisinya, yang dilarang ketika di masjid itu apa, tentang keuangan masjid itu seperti apa. Tapi insyaallah nanti ini akan terbagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang definisi masjid. Kalau kita berbicara tentang masjid, maka masjid itu berasal dari kata sajadah yang artinya bersujud. Dan kata masjid itu adalah isim makan atau isim tempat yang berarti tempat sujud. Sedangkan kalau kata masjid itu artinya adalah isim zaman yang bermakna waktu sujud. Jadi kalau dalam bahasa Arab beda fathah itu artinya beda. Sajadah bersujud, masjid artinya tempat sujud, masjid artinya waktu sujud. Makanya harus hati-hati benar-benar kalau kita sholat, apalagi bacaan yang kita baca itu adalah rukun sholat seperti surat Al-Fatihah. Contoh misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu kalau pakai hak, segala puji bagi Allah. Tapi ketika kita salah mengucapkan hak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu artinya beda. Segala kematian bagi Allah. Coba bayangkan. Ar-Rahmanir Rahim, itu artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kalau pakai hak. Berubah sedikit menjadi kha, Ar-Rahmanir Rahim, itu artinya beda. Yang maha pengasih lagi maha merdu. Loh, aneh artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyanya itu ada tasdidnya. Kalau enggak dibaca tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beda artinya. Kalau yang pakai tasdid, hanya kepadamu kami menyembah. Tapi ketika enggak pakai tasdid artinya apa? Hanya kepada cahaya mataharimu kami menyembah. Loh, bisa-bisa jadi syirik. Makanya ketika milih jadi imam itu harus benar-benar dilihat bacaannya bagus atau tidak, makhorijul hurufnya tepat atau tidak. Tidak sembarangan kita memilih jadi imam, bukan karena dia adalah ketua takmir lalu jadi imam, tidak.
Bukan karena dia pemilik masjid kemudian jadi imam, tidak. Bukan karena dia itu yang paling sepuh, paling tua, sudah berangkat haji berkali-kali kemudian jadi imam, tidak. Tapi harus dicek beneran. Yang pertama, apakah dia faqih atau tidak, ngerti nggak masalah ilmu fikih. Seandainya terjadi sesuatu ketika dalam sholatnya saat batal, dia harus ngapain, dia itu harus ngerti. Kalau sudah ada dua orang kok sama-sama faqih, berarti baru dicek bacaannya siapa yang paling banyak hafalannya, dan yang paling bagus, yang paling merdu mana, dipilih. Baru kok misalkan ada yang lebih bagus bacanya, itu yang dipilih. Kalau seandainya sama-sama alim, sama-sama faqih, terus bacaan Qur'annya juga sama-sama bagus, hafalannya juga sama-sama banyak, kita lihat dulu siapa yang pertama tinggal di situ. Oh, ini duluan, dipilih. Kok sama-sama tinggalnya mungkin bareng, baru dilihat siapa yang usianya lebih tua. Kok ya umurnya sama, baru nanti setelah dicek, dicari juga yang paling disenangi jamaah. Jadi ganteng itu ternyata pengaruh ya. Oh, ini lebih ganteng, ini jamaah lebih senang, pengaruh itu atas pilihnya imam. Kok ya sama-sama ganteng, dipilih lagi yang paling sabar. Loh, cara ngecek yang paling sabar itu gimana? Biasanya yang paling banyak istrinya ya, biasanya itu sudah apa ya, setiap hari ngoceh, biasanya lebih sabar. Jadi kalau kok sama-sama alim, istrinya satunya satu, yang satunya istrinya dua, maka yang lebih berhak yang istrinya dua. Ini keras banget di luar itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Loh, penting ini. Jadi yang dimaksud dengan masjid itu adalah tempat sujud. Itu kalau makna secara bahasa. Jadi kata sujud itu digunakan untuk mewakili sholat. Kenapa? Karena posisi yang paling agung dalam sholat adalah posisi bersujud. Makanya dalam hadis itu dikatakan, kalau kita posisi dalam keadaan sujud, itu adalah waktu terdekat seorang hamba dengan Robnya. Perbanyak doa di situ. Tapi ingat, ada aturannya ketika berdoa. Misalkan doa dengan bahasa Arab, boleh kita lafalkan. Tetapi kalau misalkan doanya dengan bahasa Indonesia, boleh tidak kita lafalkan? Tidak boleh. Karena kalau sholat harus full dengan bahasa Arab, sesuai dengan yang Nabi katakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi sholatnya full dengan bahasa Arab, kita dengan bahasa Arab. Jadi kalau kita kok posisinya sujud, kita pengen berdoa, kita nggak bisa bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, tapi cukup dilintaskan dalam hati. Tapi kalau misalkan kita bisa dengan bahasa Arab, boleh meskipun dilafalkan. Kalau yang kita baca doanya adalah doa yang ada dalam Quran, jangan niatkan membaca Al-Quran, tapi niatnya berdoa. Jadi ada aturannya juga. Jadi kata sujud dipilih mewakili sebagai tempat sholat, karena tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika sujud. Dan kalau ngomong masalah sujud, iblis itu 80.000 tahun sujud kepada Allah. Bahkan di semua tempat di surga itu semuanya pernah dijadikan tempat sujud. Pojok sana, seluruh semuanya sudah pernah dijadikan tempat sujud. Cuma hanya sekali nggak mau sujud, iblis langsung diusir. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat dan penduduk langit, termasuk di dalamnya iblis, untuk bersujud kepada Adam yang baru dibuat, yang baru diciptakan, semuanya sujud, hanya satu yang nggak mau sujud adalah siapa? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan atas perintah Allah dan dia takabur, merasa lebih baik daripada Adam. Diusir oleh Allah dari surga. Satu kali gak mau sujud. Bayangkan Pak, kalau misalkan kita tidak sholat subuh, berapa sujud yang kita tinggalkan? Coba, sholat subuh berapa sujud? 4 sudah. Bayangkan,
Wong iblis satu kali sujud aja diusir dari surga, apalagi kita meninggalkan sholat subuh saja. Ya nggak pantas. Makanya kalau misalkan kita kok punya utang sholat, ya jangan sampai lupa diqadha, dibayar. Fadainullahi haqqun yuqda, utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan menurut istilah dalam Islam, yang dimaksud dengan masjid itu adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat. Artinya apa? Setiap masjid itu pasti wakaf. Dan ini berdasarkan keterangan dalam kitab Risalat Al-Majid. Dikatakan al-masjidu lughatan ismu makanin lis-sujud. Masjid secara bahasa adalah nama tempat untuk sujud. Wa syar'an, dan secara syar'i makanun lis-solati, itu adalah tempat untuk solat. Wa min hadza ta'rifi arafna anna kulla masjidin la yakunu illa waqfan. Dari definisi ini kita mengetahui setiap masjid pasti berstatus wakaf. Wa laisa kullu mauqufin lis-sholati masjidan, tetapi tidak setiap tempat yang diwakafkan untuk solat disebut masjid. Ini harus diperhatikan baik-baik definisinya. Jadi kalau masjid pasti wakaf, tapi sesuatu yang wakaf belum tentu masjid. Ada rincian-rinciannya. Jadi banyak yang masih bingung mengenai perbedaan masjid dan musola. Ya, ada yang memahami masjid tempat jamaah solat yang dibuat solat Jumat. Jadi yang dijadikan patokan, kalau dipakai solat Jumat itu berarti masjid. Kalau nggak dipakai solat Jumat berarti musola. Hanya dipakai solat 5 waktu. Ternyata definisi menurut ilmu fikih tidak seperti itu. Kecuali mungkin kita searching di Google, searching di kamus dan lain sebagainya. Dan kejanggalan itu juga terjadi dalam persoalan musola wakaf. Kadang-kadang kan ada musola atau langgar wakaf. Nah, kalau misalkan musola wakaf atau langgar wakaf sama ndak dengan masjid? Jadi ada yang memahami statusnya adalah masjid karena melihat wakafnya. Sebagian yang lain menganggap itu bukan masjid. Nah, ini yang akan kita bahas supaya kita jelas mana yang disebut masjid, terus apa yang disebut dengan langgar atau musola wakaf, atau yang dimaksud dengan musola saja. Apakah boleh disebut masjid tapi tidak mendirikan sholat Jumat, hanya sholat 5 waktu? Nah, ini akan kita bahas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan dulu adalah secara istilah syariat, masjid itu adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat dengan niat menjadikan masjid. Yang pertama, dia itu wakaf, kemudian diniatkan sebagai masjid. Syaratnya 2. Sementara musola adalah tempat sholat secara mutlak, bisa berupa musola wakaf. Jadi kalau hanya wakaf untuk musola, tempat sholat, tapi tidak diniatkan untuk masjid, itu tidak dihukumi masjid. Atau kadang-kadang milik pribadi, ada di kamar, di rumah, itu juga musola. Atau ada di mall dan lain sebagainya, itu musola. Bahkan kalau kata musola di zaman Nabi itu merujuk pada lapangan. Makanya ketika Nabi sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi menuju musola, tempat sholat. Yang dimaksud itu bukan musola-musola di negara kita Indonesia, bukan, tapi tempat tanah lapang supaya orang-orang bisa berkumpul. Nah, di situ yang disebut musola. Dan musolanya itu ada khusus di zaman Nabi, nggak sembarangan kayak kita sekarang. Lapangan yang dipakai lapangan bola, ya kadang-kadang nutup jalan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka dari pernyataan yang tadi saya sampaikan, jelas bahwa masjid itu sudah pasti wakaf, sedangkan musola belum tentu wakaf. Jadi nanti ada hukum-hukum yang berlaku kalau itu wakaf sebagai masjid atau itu hanya sekedar musola. Dan bisa dipahami juga bahwa penggunaan tempat untuk jamaah sholat Jumat bukan menjadi prinsip dalam menentukan status masjid, tapi yang ditentukan itu adalah ucapan atau sirat wakaf. Jadi bukan karena masjid itu dipakai Jumatan lalu masjid.
Kalau tidak dipakai Jumatan lalu bukan masjid? Enggak. Ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Disebut masjid jami kalau masjid itu digunakan untuk Jumatan. Disebut ghairu jami cuma dipakai sholat 5 waktu, gak pakai Jumatan, tapi statusnya tetap masjid. Jadi ada bedanya. Kalau misalkan ada tanah yang diwakafkan sebagai masjid, maka statusnya adalah masjid meskipun belum ada bangunannya. Kok ada ini saya wakafkan sebagai masjid, masih bentuk tanah, belum dibangun, maka di situ berlaku hukum masjid. Kalau seandainya ada orang sholat di situ, maka tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Meski tidak pernah dipakai sholat Jumat juga, karena bukan masalah dipakai atau tidaknya sebagai sholat Jumat patokannya, tapi sebagai wakaf sebagai masjid. Maka para fuqaha Syafi'iyah menjelaskan bahwa tidak semua tempat yang diwakafkan untuk sholat itu pasti masjid. Makanya musola wakaf itu belum tentu masjid. Kalau misalkan niatnya hanya sebagai tempat sholat, hanya sebagai tempat sholat, bukan diniatkan sebagai masjid. Jadi tempat sholat beda lah dengan niat sebagai masjid. Tempat sholat bisa di mana-mana. Tempat sholat bisa di mana-mana. Tapi kalau masjid nanti akan berlaku hukum-hukum masjid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang sirat pewakafan masjid itu seperti apa? Akan saya jelaskan sebelum yang satu ini. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut dari muqaddimah yang saya sampaikan? Monggo. Sudah jelas? Tumbennya tak lirik ke kiri itu gak ngacung Pak Ali gitu. Padahal tak pancing-pancing pancet aja Pak Ali. Ibu-ibu ada? Belum ya, muqaddimah masa langsung tanya. Oke, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau sirat pewakafan masjid itu terbagi jadi 2. Yang pertama adalah secara sharih, jelas. Jadi ucapannya itu tegas, saya wakafkan ini sebagai masjid, wis langsung berlaku masjid. Kalau yang kedua itu ucapan kinayah yang memungkinkan untuk diarahkan kepada pewakafan masjid dan makna lain. Ini saya wakafkan sebagai tempat sholat. Kalau misalkan belum ada kata masjid, belum jelas, masih kinayah, ditanyakan tempat sholatnya maksudnya apa? Musola atau masjid? Beda karena nanti dalam ilmu fikih. Oh, sebagai masjid berarti berlaku hukum masjid meskipun namanya musalla wakaf. Kalau ada niat mewakafkan sebagai masjid. Tapi kalau oh ini cuma tempat sholat, beda. Maka itu cuma langgar atau musalla wakaf, itu bedanya. Nah sekarang, nah ini pembahasannya. Ucapan seseorang, aku mewakafkan tempat ini untuk sholat, maka ini tegas mengarah kepada makna mewakafkan untuk sholat. Tapi kinayah untuk kekhususan wakaf masjidnya. Bila dia meniatkan sebagai masjid, maka berstatus masjid. Bila tidak ada niat ini sebagai masjid, hanya wakaf sebagai tempat sholat, maka tidak menjadi seperti masjid, hanya seperti madrasah. Madrasah itu wakaf kadang-kadang, pondok pesantren ya wakaf. Tapi wakaf belum tentu masjid, tapi kalau masjid pasti wakaf. Karena beda antara masjid dengan musola nanti. Kalau masjid, orang yang haid tidak boleh masuk. Tapi kalau musola, orang yang haid masih boleh masuk. Kalau di masjid bisa melaksanakan tahiyatul masjid. Tapi ketika di musola tidak ada tahiyatul masjid. Kalau di masjid bisa niat iktikaf, kalau di musola tidak bisa digunakan untuk iktikaf. Dan ada hukum-hukum lain yang nanti akan berlaku ketika itu disebut sebagai masjid atau tidak. Nah ini, wa ammal masjidu fa amrun zaidun yaktsuru fihil ajru. Adapun masjid adalah perkara yang memiliki nilai lebih yang banyak pahala di dalamnya. Sah dibuat iktikaf. Nah ini, wa yu'takafu fihi, sah dibuat iktikaf. Wa yahrumu ala dzil hadatsil akbaril muktsu fihi, haram bagi yang berhadas besar berdiam diri di dalam masjid. Jadi kalau kita posisi dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tapi kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz, saya ini kondisi haid, tapi ada pengajian, boleh tidak saya ikut dengarkan pengajian?
Boleh enggak kira-kira? Kalau dalam mazhab Syafi'i, wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Yang dimaksud masjid bukan cuma orang utama. Samping kiri, samping kanan, di depan, itu masjid itu. Serambi kanan, serambi kiri, serambi depan, itu masjid. Tetapi ada pendapat menurut Imam Ahmad bin Hambal, ya, bukan mazhab Syafi'i, wanita haid pengen ikut pengajian di dalam masjid, caranya adalah kita pakai pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, yaitu apa? Sebelum masuk masjid berwudu terlebih dahulu, mengotori masjid. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zen. Tapi ini adalah pendapat mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i, tidak boleh wanita haid, orang junub itu untuk masuk ke dalam masjid. Dan ini ilmu fikih. Kalau kita belajar ilmu fikih, konsekuensinya pasti ada perbedaan. Oh, ulama ini bilang ini, ulama ini bilang itu. Ya jangan heran, ini ilmu fikih. Nah, kalau misalkan kita nggak mau mengakui pendapat ini, yo salah ini. Berarti dia tandanya orang nggak paham fikih. Orang paham fikih pasti ngerti perbedaan. Oh alah seperti ini pendapatnya ini. Oh alah seperti itu, ini pendapatnya si itu. Dan dia akan lapang dada ketika melihat perbedaan itu. Itu tandanya orang paham ilmu fikih. Nah sekarang ini nggak seperti itu. Kalau beda dengan pendapat dirinya, wes salah semuanya. Itu tandanya dia kaku dan gak faham tentang ilmu fikih. Wong ulama 4 mazhab kan beda-beda. Kunut, ya, yang berpendapat kunut di antara 4 mazhab siapa saja? Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Itu pun meskipun mensunnahkan kunut beda. Kalau mazhab Syafi'i kunutnya setelah ruku', Sami'allahu liman hamidah, kunut mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki kunut, tapi kunutnya sebelum ruku'. Habis baca surat pendek misalkan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kunut dulu baru ruku'. Mazhab Hanafi mengatakan tidak ada kunut subuh, bid'ah. Makanya jangan tersinggung kalau misalkan ada orang mengatakan yang kunut subuh bid'ah, karena memang ada yang berpendapat seperti itu. Mazhab Hambali mengatakan tidak sunnah kunut subuh, yang ada itu kunut nazilah. Kalau terjadi sesuatu, perang dan lain sebagainya, boleh kunut bahkan di setiap sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu namanya kunut nazilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak usah ngelirik ke Pak Ali. Masih belum? Iki tumben ya. Dari tadi kok belum terus. Ada? Sudah? Belum? Lanjut. Oh, sudah ada. Mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah boleh kita makan dan minum di dalam masjid atau sekaligus tidur di dalam masjid? Gitu ya sekalian ya. Makan, minum di dalam masjid, tidur di dalam masjid boleh apa enggak? Kalau makan dan minum boleh dengan syarat tidak mengotori masjid. Kalau mengotori hukumnya haram. Tapi kalau ada aturan dari takmir, wis makanya dirambi, ikuti aturan dari takmir. Termasuk tidur di dalam masjid sebenarnya boleh. Cuma kan kadang-kadang ada takmir yang memberikan aturan, ya kita manut dengan aturan yang dibuat. Jangan ngeyel, lu Nabi lu pernah tidur. Lu masalahnya sing bersihkan itu siapa? Takmir dan lain sebagainya. Kalau ditanya bolehnya, boleh. Cuma kadang-kadang di masjid-masjid tertentu ada ketentuan atau aturan khusus dari takmir-takmirnya, ya, jangan tidur di dalam, tidurnya di luar. Boleh kita ikuti. Bahkan kalau di zaman Nabi sholat pakai sandal, masuk ke dalam masjid gak apa-apa. Coba kalau misalkan sekarang dipraktekkan pakai sandal masuk ke dalam masjid, boleh apa enggak? Dihajar sama takmirnya. Ya wong dulu itu gak ono keramik, masih apa? Masih pasir, atapnya masih pelepah kurma, makanya pakai sandal. Jadi kalau misalkan ada aturan-aturan tertentu, ya diikuti sesuai dengan aturan dari masjid. Mungkin ada kebijakan tertentu, melihat kondisi ini, melihat kondisi itu. Tapi
Tapi kalau ditanya boleh tidak makan dan minum di masjid, boleh, dengan syarat tidak mengotori masjid. Tidur di dalam masjid boleh, dengan syarat tidak mengotori masjid. Ya kan ada kadang-kadang orang ngiler. Pertanyaan, ngiler suci apa najis? Yang biasa ngiler tolong dijawab, nggak usah sok-sok nggak tahu. Saya biasa ngiler, iler suci apa najis? Tergantung. Kalau Pak Ali, iler yang suci apa iler yang najis? Tergantung. Berarti bisa berubah Pak Ali. Kadang-kadang ilernya suci, kadang-kadang ilernya najis. Nah kita serius ini, iler itu suci apa najis? Hah? Najis berarti kalau tidur ngiler waktu Jumatan itu ya najis berarti. Ya jangan sembarangan, itu ada perinciannya. Kalau posisi kepala saat iler keluar, posisi di atas perut, suci. Makanya kalau Jumatan kok tidur, kok tiba-tiba ngiler, itu masih suci. Kenapa? Turunnya ilernya, ini kok jadi bahas fikih iler sih. Gak apa-apa bagi, ini gara-gara siapa yang nanya ini. Bahas masjid jadi bahas iler. Gak apa-apa, penting bu. Jadi kalau posisi kepala itu ada di atas perut, terus keluar, ini suci. Kenapa? Berasal dari kepala. Tapi kalau perut posisinya di atas lebih tinggi daripada kepala, ya, wahai para pemilik perut buncit, ya, terus tidur ini lebih tinggi, maka itu iler itu keluarnya dari perut dan itu najis. Jadi ya itu perinciannya. Termasuk ingus, ya. Ingus itu suci apa najis? Suci itu. Cuma nggak bisa dipakai wudhu. Yang itu suci katanya Ustadz, pakai wudhu nggak bisa. Makanya meskipun kita ingus gini, ya, kan pernah saya sampaikan, boleh kita usap dengan tisu boleh, tapi ingat syaratnya ketika sholat 3 gerakan, nggak boleh lebih, ya. Kurang dari 3 gerakan. Dicicil. Ibaratnya kalau kita maju menggantikan imam yang batal, cara majunya nggak boleh sembarangan. Jadi kalau majunya sembarangan langsung kayak gini, ini nggak boleh. Jalan biasa. Tuh 2, 3 batal ini, ya. Tapi dicicil. Satu langkah. Jadi kayak paskibraka, ya. Yo, 1 tutup. Nah, ketika sudah nutup itu dihitungnya dari awal. 1 tutup. Kok belum lurus? 1 tutup. Nah, duduk. Termasuk kok misalkan kita lagi sholat, kok ingusnya itu meler, ya, terus nyampe ke bibir, jangan dijilat. Begini kan jangan, ya, bisa batal meskipun nggak mengenyangkan. Ya, tapi apa? Siapkan tisu kalau misalkan posisi kita ini sedang dalam keadaan flu. Tapi gerakannya nggak boleh 3. Kok jalan, ambil tisu, balik. Paham maksudnya? Ambil tisu, balik ke posisi semula. Diusap, kembali ke posisi semula. Baru dimasukkan kantong sendiri, jangan kantong sebelahnya, ya. Kantong sebelahnya kurang ajar, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fa innahu waqfun lis-sholati wa laysa hurmatul masjidi wa la yasiru waqfan bil izni bis sholati fihi. Sesungguhnya musholla tersebut diwakafkan untuk sholat, namun tidak memiliki kehormatan seperti masjid dan tidak menjadi wakaf dengan memberi izin sholat di dalamnya. Jadi kalau kita mau mewakafkan sebagai masjid, harus jelas, ini saya wakafkan sebagai masjid. Jangan pakai kata tempat sholat. Kalau tempat sholat itu bisa di mana saja. Di mall bisa, di musola bisa, langgar bisa. Tapi kalau masjid maka berlaku sebagai masjid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo, bahas silakan. Yang mengatakan para imam-imam. Betul. Pertanyaannya, imam-imam ini gurunya siapa? Kok beda-beda? Demikian, terima kasih. Ya. Yang mengajarkan ilmu fikih kan imam mujtahid seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Lah kok bisa beda, ya? Agamanya sama gitu, ya. Kok bisa beda? Pertanyaannya, Nabi ketika keluar ke suatu tempat kira-kira bareng satu sahabat saja atau berganti-ganti sahabat? Ganti-ganti sahabat. Dan sahabat yang berganti-ganti menemani Nabi itu kadang-kadang ceritanya beda. Karena memang Nabi mempraktikkan seperti itu. Ada sahabat Abu Hurairah misalkan,
ya, melihat cara sholatnya Nabi. Ternyata Abu Hurairah cerita, Nabi itu kalau sholat baca basmalahnya dikeraskan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang dipraktekkan dalam mazhab Syafi'i. Nyampe ini ke santri-santrinya, santri-santrinya, nyampe kepada Imam Syafi'i. Karena apa? Berasal dari Abu Hurairah. Tapi suatu ketika sama Nabi Muhammad keluarnya nggak bareng Abu Hurairah, bareng dengan sahabat yang lain. Nah, ketika bersahabat yang lain, Nabi mempraktikkan dengan cara yang beda. Ternyata ketika sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan cerita ini kepada yang lain, kepada sahabat yang lain, sampai nyampe ke imam-imam mazhab seperti Imam Malik. Oh, kalau Nabi itu sholat gak pakai bismillah, makanya ketika sholat gak pakai bismillah. Ya, kita lihat teman-teman Muhammadiyah pakai langsung Alhamdulillah, teman-teman NU pakai Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bersumber kepada Nabi, tapi melalui jalur sahabat yang berbeda. Loh, kok bisa beda? Nabi ingin memberikan keringanan yang mudah, sama seperti ketika sujud. Suatu ketika Nabi sujud dengan lutut, diceritakan akhirnya dipakai oleh tiga mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Akhirnya menyampaikan kepada kita kalau Nabi ketika sujud yang didulukan adalah lutut. Tapi suatu ketika lagi Nabi ternyata sujudnya dengan tangan terlebih dahulu. Akhirnya nyampe ke sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, nyampe kepada Imam Malik. Akhirnya Imam Malik berfatwa kalau sujud yang dianjurkan adalah tangan terlebih dahulu. Apakah semuanya sumbernya dari Nabi? Semuanya sumbernya dari Nabi. Coba bayangkan kalau misalkan pakai cara satu, harus lutut terlebih dahulu. Kira-kira orang yang susah untuk turun kakinya bisa apa enggak? Ya justru memberatkan. Islam itu mudah. Bahkan kadang-kadang hadisnya sama, cuma penafsirannya beda. Cara menafsirkannya beda. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ternyata ketika mendefinisikan amal ini, niat ini, beda antara empat mazhab penafsirannya. Loh Ustaz, kalau penafsiran beda apakah dosa nanti? Enggak. Ada legalitas dari Nabi SAW yang mengatakan manijtahada fa asaba falahu ajrani. Kalau misalkan ada seorang mujtahid, imam ya, yang memang sudah sampai ya ilmunya, dia berijtihad dan benar, ternyata ijtihadnya itu pendapatnya benar, maka dia dapat 2. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Kok ternyata ada orang yang berijtihad, mujtahid ini yang berijtihad, gak sembarangan orang berpendapat, kok dia ternyata pendapatnya salah, tetap dapat pahala tapi 1. Gimana? Jadi karena memang sumber periwayatannya berbeda dan semuanya benar merujuk kepada Rasulullah SAW. Kenapa kok gak langsung saja kepada Nabi? Pertanyaannya, kita ini sahabat dah, kok mau langsung kepada Nabi? Gak bisa, wong kita gak ketemu Nabi, pasti akan melalui ulama. Justru Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu gak tahu, tanya kepada ulama. Ya gak bisa kalau kita. Kenapa? Zaman kita 15 abad dengan Nabi, gak bisa ketemu Nabi, pasti akan melalui jalur-jalur sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab, terus kepada ulama-ulama kita. Dan tentunya kalau sudah jalurnya banyak seperti itu, pasti ya perbedaan akan ada. Yang penting rujukannya jelas, insya Allah ya mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Wah, monggo Pak Ali sebentar, Pak Ali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah keimaman Pak Ustadz. Ini kan kalau sekarang itu di mana-mana masjid, banyak masjid itu yang diimami oleh anak-anak muda, anak-anak muda, hafiz apa semua. Tapi kadang-kadang apa yang membuat ragu itu, apa mereka itu ada yang belum paham mengenai fikih keimaman, cuma mengandalkan bahwa suara enak hafiz, ya. Apakah sholat itu sah atau bagaimana Ustaz?
Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi dulu saya pernah memberikan pembekalan Ramadan, ya, mewakili Aswaja NU Center Sidoarjo. Saya sampaikan bahwa kalau kriteria imam itu nggak sembarangan, Mbah. Dan ini dalilnya, lil imami sifatun. Imam ini mempunyai beberapa sifat. Sifatun mustahabbatun, sifat yang mustahabbah, yang disunahkan atau dianjurkan. Wa sifatun masyrutatun, dan yang kedua adalah sifat yang masyrutoh, atau sifat yang disyaratkan, sifat yang wajib ada. Adapun sifat yang mustahabbah, nah ini ketika kita milih imam sembarangan, ada urutannya. Yang pertama adalah fikihnya, dia itu faqih, faham minimal tentang tata cara sholat, rukunnya dia ngerti, syaratnya dia ngerti, kalau batal itu nanti harus gimana, itu yang dilihat dulu. Makanya kalau seandainya ada anak kecil hafal Quran, belum balik atau ya sudah balik cuma masih kecil, terus satunya ada orang yang ahli fikih, hafalannya ya itu saja, yang didulukan yang ahli fikih itu, Pak. Kenapa? Yang hafal Quran tapi kok ternyata dia batal, sedangkan dia nggak ngerti ilmu fikih, bahaya, Pak. Saya ini harus kemana? Bingung kan? Dia itu mau ngapain gitu loh kalau batal. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Makanya saya sampaikan, dilihat dulu alimnya tentang ilmu fikih. Ini urutannya ternyata fikih dulu. Ini di dalam kitabnya ulama. Baru kalau misalkan dia ngerti ilmu fikih. Jadi kalau anak kecil, yang penting dia ngerti syaratnya, rukunnya, kalau batal tahu caranya, itu boleh, Bah, jadi imam. Meskipun anak kecil, bahkan meskipun belum balik. Yang penting ngerti suci dari hadas dan najis itu seperti apa, boleh jadi imam meskipun anak kecil. Tapi kalau nggak paham, meskipun hafal Quran, ya jangan dipilih, bahaya nanti. Ternyata dia cuma faham Quran, bacaannya bagus, merdu, 30 juz hafal, ternyata dia ketika sholat gak ngerti, dia melakukan hal yang membatalkan geraknya 3 kali dan lain sebagainya, batal semuanya makmum kalau misalkan ikut kepada imam yang batal. Makanya kalau ada imam kok bacaannya salah, seperti yang awal saya sebutkan, ha dibaca ha, alhamdulillahi rabbil alamin, ketika ha dibaca kha, ar-rahmanir rahim. Loh, gak boleh kita bermakmum kepada imam itu. Kenapa? Karena imam jelas-jelas kalau salah membaca Al-Fatihah, batal sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Fatihah atau salah Fatihahnya. Ketika kita tahu imam itu salah baca Fatihahnya, kok kita tetap berimam ke dia, bermakmum kepada dia, ikut batal, Bah. Yang harus kita lakukan apa kalau imam itu batal? Kita langsung mufarokoh. Saya pisah dari imam, saya mufarokoh dari imam, sholat sendiri. Ya, makanya ini urutannya, Bah. Apa tadi? Fikih, baru qiraah, bacaan, baru warok, dia hati-hati. Jadi ada orang sama-sama ahli fikih, sama-sama hafal Quran, satunya ngerokok, satunya enggak, yang dipilih yang tidak rokok. Jadi yang sempurna, Bah. Terus baru usianya. Jadi usia bukan yang pertama. Kok sama-sama warok, dilihat siapa yang lebih tua. Oh, ini yang lebih tua, dipersilahkan. Kok sama umurnya, dilihat nasab keturunannya yang bagus siapa. Ini keturunannya maling misalkan, ya tapi bukan nggak mulia, bukan. Kalau dia bertakwa tetap mulia di sisi Allah, tapi nasab juga pengaruh. Dan itu di bawah masih banyak lagi yang lebih dicintai oleh jamaah. Dan yang terakhir tadi itu juga yang sabar, ya, yang istrinya lebih banyak, itu kesabarannya sudah teruji, Bah. Oke, gitu, oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya yang imam-imam nanti ini, ya, usahakan apa maksudnya? Monggo, silakan lanjut, Pak Ali, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, tadi disampaikan bahwa semua masjid mesti wakaf. Pasti wakaf. Kemudian tidak semua wakaf itu jadi masjid. Ya. Pertanyaan saya gini, Ustaz, syarat wakaf
wakaf itu kan ada 4. Yang pertama itu adalah pewakaf, kedua harta yang diwakafkan, ketiga itu siapa yang menerima wakaf, kemudian yang berikutnya itu itu ikrar atau ibaratnya ucapan. Ya. Pertanyaan saya gini Ustadz, terkait wakaf, pemberi wakaf, kalau itu berupa badan Ustadz, berupa apa? Badan usaha atau apa itu, siapa yang paling berhak untuk itu? Apakah direkturnya atau dan sebagainya? Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika wakaf itu belum pernah diikrarkan? Nah, kemudian status masjidnya itu seperti apa Ustaz? Kalau belum pernah ada istilah wakaf atau apa namanya, belum pernah kita terima sertifikat wakaf dan sebagainya, tapi masjid itu sudah jalan. Bagaimana status masjid tersebut? Iya. Ya. Yang pertama adalah misalkan ada yang wakaf badan usaha. Ya, jadi kalau wakaf itu kan ada badan wakaf, ya kan? Tergantung dia itu mau mewakafkan kepada siapa. Kalau badan wakaf, badan pemerintah, maka nanti akan menjadi dia pengelolanya, ya. Jadi kalau ada sesuatu diwakafkan, maka dia itu bukan milik pribadi lagi, tapi sudah milik Allah. Cuma ada yang mengelola. Begitu juga kalau ada yang mewakafkan masjid, berarti bukan milik pribadi dia, tapi nanti akan dikelola oleh nazir namanya. Tapi kalau sekarang ini istilahnya takmir masjid, ya, yang dipakai di Indonesia itu, ya akan dikelola dengan oleh takmir masjid. Sudah dikelola dan sesuai dengan pewakafnya, maka digunakan untuk itu, nggak boleh untuk yang lain. Makanya pernah saya sampaikan, kalau ada infak untuk masjid, nggak boleh dipakai selain kegiatan masjid, selain kemakmuran masjid, ada infak. Dan itu tidak ada tulisannya apakah ini untuk sosial, ya. Memang untuk kas masjid, maka hanya digunakan untuk kemakmuran masjid. Takmir sakit diambilkan dari situ, nggak boleh, hukumnya haram. Ini yang akan nanti saya jelaskan juga tentang masalah keuangan. Ada infak memang untuk sosial, kan kadang-kadang ada infak banyak, kota infak, kota infak untuk masjid, untuk sosial. Nah kalau sosial ini bisa, untuk kegiatan umum bisa, ada yang sakit boleh, untuk duafa boleh. Tapi kalau khusus untuk infak atau kas masjid, maka tidak boleh digunakan untuk yang lainnya, hanya untuk kemaslahatan. Contohnya apa? Ada kegiatan pengajian, disiapkan kopi, boleh. Ada rapat takmir, itu untuk kemaslahatan, kemakmuran masjid. Ada rapat takmir, disiapkan makan, boleh. Ada sholat subuh berjamaah, terus ada sarapan, boleh. Tapi kalau ada rapat RW, beda ini, gak boleh menggunakan uang kas masjid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi Pak Ali? Belum ada ikrar. Belum ada ikrar, tanahnya nggak diwakafkan misalkan, ya. Tapi sudah berjalan sebagai masjid. Makanya ini nanti yang akan saya jelaskan. Jadi ada bangunan masjid di tanah non wakaf. Apakah itu berlaku masjid? Berlaku masjid, tapi yang berlaku bangunannya saja. Jadi ada pembahasan, sekarang saya bahas ini, ya. Jadi pembangunan masjid di tanahnya bukan wakaf masjid atau tanah yang disewakan, ulama berbeda pendapat dengan penjelasan yang cukup panjang. Cuma Al-Isnawi menilai yang lebih unggul pendapatnya adalah menyatakan wakaf masjid dengan tanpa menyertakan tanahnya, atau bahkan sebaliknya adalah sah. Makanya kalau misalkan tanah ini yang di bawah masjid ini bukan wakaf, maka ini yang dianggap wakaf adalah bangunannya, dan ini sah sebagai masjid. Bahkan tanah sewa kok kemudian dibangun masjid, bangunannya itu diwakafkan sebagai masjid, bukan tanah sewanya, maka sah. Cuma nanti akan ada status tanahnya nanti. Ini pembahasannya. Nah ini dalilnya ada dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi dikatakan Al-Isnawi menganggap lebih unggul terhadap pendapat sebagian ulama yang menyatakan jika ada tanah dibangun di sebuah tempat, duduk di sebuah teras dan diwakafkan sebagai masjid, hukumnya sah sebagaimana sahnya wakaf pada lantai atas dan temboknya. Jadi meskipun bukan tanah wakaf. Nah ini. Dan Al-Isnawi menganggap kuat pendapat Az-Zarkasi tentang keabsahan tersebut. Dengan demikian sah
hukumnya wakaf pada lantai atas namun bawahnya tidak diwakafkan sebagai masjid? Misalkan ada lantai 2, kadang-kadang ada yang lantai bawah dijadikan tempat parkir, masjidnya lantai 2, terus diwakafkan adalah yang lantai 2, maka yang berlaku itu adalah wakaf lantai 2 sampai langit ke 7, itu wakaf semuanya. Yang ke bawah sampai langit sampai bumi ke 7 itu tidak. Jadi bisa seperti itu tanah wakaf ini. Nah, ini makanya jadi wakaf masjid di tanah non masjid sah. Nah sekarang pertanyaannya, jika ada masjid yang berada di atas tanah sewa, tanahnya nyewa, terus dibangun masjid, kemudian bangunannya diwakafkan. Nah ternyata menurut pendapat yang paling sahih adalah hukumnya diperbolehkan sebagaimana dijelaskan pada kitab Tuhfatul Muhtaj. Ini penjelasannya. Yang kesimpulannya, biar cepat ini nggak nutut ini. Kutipan Ibnu Hajar di atas senada dengan yang disebutkan dalam kitab Raudhatut Thalibin yang sama-sama menyatakan tanah sewa yang tidak diwakafkan namun di atasnya berdiri bangunan yang diwakafkan sebagai masjid, maka perwakafan bangunannya yang tadi sah menurut pendapat yang sahih. Jadi meskipun bukan tanah wakaf, bangunannya dipakai, yang penting jelas ini sebagai masjid, ya jelas kan masjid kan, dikasih nama itu sudah jelas ya, itu sudah isyarat, berarti bangunannya tetap sah sebagai masjid. Cuma nanti kalau misalkan itu tanah sewa, nah ini ada pembahasannya lagi. Jika masa sewa lahan tanah telah berakhir dan persewaannya tidak diperpanjang, apakah bangunan tersebut masih berstatus sebagai masjid dan boleh bangunan tersebut dibongkar? Misalkan nyewanya 2 tahun, dibangun masjid di atasnya, sewa habis, terus gimana dengan bangunannya? Apakah boleh bangunannya dibongkar karena habis sewanya? Ternyata ulama mengatakan ini, tanah tersebut tidak secara otomatis menjadi wakaf kecuali pemilik tanah atau pemerintah mengikrarkan, tetap itu tanah sewa. Ya. Selanjutnya jika bangunan masjid sudah berdiri, seumpama berdiri di atas tanah sewa, walaupun tidak di atas tanah wakaf karena status bangunannya adalah bangunan wakaf masjid, maka bangunan masjid jadi tidak boleh dirobohkan. Kenapa? Karena posisi sudah sebagai wakaf masjidnya. Terus tanahnya gimana? Maka wajib bagi penyewa membangun masjid di atas tanah, membangun masjid di atas tanah sewa itu punya kewajiban meneruskan. Nah, kalau gak mampu untuk meneruskan, ya jangan nyoba-nyoba kita membangun masjid di atas tanah sewaan. Gitu. Ya Pak Ali ya. Gak usah melotot Pak Ali, santai aja ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini baru definisi masjid. Nanti belum keuangan masjid nanti. Jadi ada keuangan untuk pembangunan, ada keuangan untuk ini. Nanti akan dibahas juga bagaimana kalau ngecas HP di masjid, boleh atau tidak. Itu pembahasannya banyak. Ada yang ngecas HP di masjid. Muhammad tak bahas, tapi nanti pertemuannya ini masih mau habis. Kita selesaikan dulu pelan-pelan. Ada pertanyaan, monggo. Pokoknya yang berhubungan dengan masjid nanti, monggo silakan. Misalnya lahannya besar, tapi waktu wakaf, waktu akadnya untuk musola kecil. Berhubung sebuah waktu besar, diperbesar itu jadi masjid. Bagaimana statusnya dari musola menjadi masjid? Terima kasih. Ya. Mengubah status musola menjadi masjid, ulama berbeda pendapat. Pendapat dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengubah musola menjadi masjid. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali mengatakan boleh mengubah musola menjadi masjid. Jadi kalau misalkan ada perbedaan seperti itu, nggak usah terlalu kaku. Kadang-kadang sampai ribut. Nggak boleh. Iya menurut mazhab Syafi'i. Siapa tahu orang itu pakai pendapatnya mazhab Hambali yang mengatakan boleh mengubah status musola menjadi masjid. Tergantung pendapatnya dipakai, Bah. Oke, itu jawabannya. Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Oke. Jadi ada istilah al-jami. Al-jami itu sebenarnya yang biasa kita kenal masjid
jami. Sebenarnya nggak perlu pakai kata masjid, cukup al-jami. Cuma kita biasanya panggil masjid jami. Nah, ini yang disebut sebagai masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, masjid jami. Makanya kalau kita mau iktikaf saat Ramadan, yang paling afdol itu di masjid jami. Kenapa? Gak perlu keluar masuk. Ya, kalau di masjid yang gak dipakai Jumatan, ketika Jumatan kan harus keluar. Nah, makanya tempat yang paling afdol masjid jami. Ya, ini. Jadi selain istilah masjid, sering dipakai istilah lain, yaitu al-jami. Disebut al-jami karena sesuai maknanya, yaitu tempat berkumpulnya manusia. Jadi didefinisikan sebagai masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat. Ada lagi masjid yang di dalamnya tidak dilaksanakan sholat Jumat, cuma berlaku hukum masjid. Iktikaf boleh, tahiyatul masjid boleh. Apa itu? Az-zawiyah. Jadi istilah masjid musola di dalam literatur fikih Islam juga dikenal, ya. Ada musola, ada lagi istilah az-zawiyah. Nah, kalau az-zawiyah ini masjid seperti umumnya, ya bisa iktikaf, bisa ini. Cuma tidak melaksanakan sholat Jumat. Jadi masjid ada dua. Masjid yang melaksanakan sholat Jumat disebut masjid jami. Masjid yang tidak melaksanakan sholat Jumat disebut az-zawiyah. Dan ini berlaku hukum masjid semuanya. Ada lagi musola. Musola ya seperti tadi, hanya tempat sholat. Orang haid boleh masuk. Tidak berlaku sholat tahiyatul masjid. Tidak bisa digunakan untuk iktikaf. Itu musola. Karena musola itu bisa ruangan di dalam rumah, bisa musola. Lapangan itu bisa disebut musola, atau di mall bisa disebut musola. Jadi tidak harus bentuknya masjid kalau musola. Ada lagi istilahnya adalah langgar. Langgar, ya. Makanya masjid itu sholat itu boleh di langgar. Boleh tak sholat di langgar? Ini kelihatan nggak pernah sholat ini. Sholat di langgar boleh apa enggak? Ya, dilanggar ini maksudnya boleh, ya. Sholat ya boleh dilanggar, ya, boleh. Sholat pakai batik boleh apa enggak? Sholat pakai batik boleh apa enggak? Ya nggak boleh, batal lah. Lagi sholat kok pakai batik, ya. Jadi pakai batiknya itu sebelum sholat. Nah, wis mau ngantuk soal lagi, ya. Ini istilah-istilah yang biasa digunakan untuk sholat. Tapi yang harus kita perhatikan adalah masjid itu, ya. Karena kalau masjid itu berlaku hukum-hukum masjid, ya. Yang diantaranya apa? Nah, ini masjid itu digunakan untuk sholat Jumat, juga bisa iktikaf, juga bisa sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau musola biasanya tidak digunakan untuk sholat Jumat. Nanti akan ada pembahasan fikih sholat Jumat. Belum, ini kemarin sebenarnya pembahasan sholat digeser sementara ke fikih masjid, biar jelas definisi masjid apa, terus keuangan masjid itu seperti apa, ngecas di masjid, tidur di masjid, itu nanti akan ada bahasannya supaya jelas. Okay? Makanya nggak apa-apa, sesuai kebutuhan dulu. Okay, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Saya menanyakan, untuk tadi dijelaskan bahwasanya langgar atau musola itu tidak digunakan untuk sholat Jumat. Kemudian syarat masjid adalah wakaf. Musola bisa wakaf atau milik pribadi. Tidak, ya. Namun kami pernah lihat itu jelas adalah musola. Di atas bangunannya tersebut juga dituliskan musola. Namun karena ada sesuatu hal, mungkin pada saat itu COVID, itu dijadikan untuk sholat Jumat, bahkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan berkelanjutan sudah tidak COVID masih digunakan untuk sholat Idul Fitri dan sholat Jumat. Bagaimana hukumnya? Ya. Terima kasih. Oke. Tak buka dalilnya. Mudah-mudahan belum saya hapus tentang sholat Jumat di selain masjid. Bahkan ada yang sholat di Monas. Boleh enggak itu sholat Jumat di Monas itu? Dulu
Ya, boleh apa enggak kira-kira? Makanya ini saya bahas nanti di fikih sholat Jumat, tapi ini saya spill dulu. Mudah-mudahan belum saya hapus. Saya buka dulu, tak cek dulu. Soalnya ada 3 sesi nanti fikih sholat Jumat itu. Ini sesi kedua, syarat sahnya. Nanti perempuan akan dibahas. Apakah perempuan ketika mau sholat Jumat itu harus nunggu sholat Jumat selesai, atau boleh ketika sudah adzan? Ibu-ibu nanti ya. Saya sebentar tak jawab dulu. Nah, ini ketemu. Sholat Jumat selain masjid. Dalam kitab Al-Fiqhu Alal Madzahibil Arba'ah, dalam fikih 4 mazhab itu dikatakan ittafaqa salasatun minal a'immati ala jawazi sihhatil jum'ati fil fadha wa qala al-malikiyah la tasihhu illa fil masjid. Ulama berbeda pendapat. 3 mazhab selain mazhab Maliki, berarti mazhab Hanafi, Hambali, terus Syafi'i mengatakan boleh sholat meskipun tidak di masjid. Boleh sholat Jumat meskipun tidak di masjid. Tapi kalau mazhab Maliki mengatakan wajib sholat di masjid. Artinya kalau kita pakai pendapat jumhur ulama 3 mazhab, sholat di musola, sholat Jumat boleh banda? Boleh. Apalagi cuma dipakai sholat Idul Fitri, Idul Adha. Boleh. Wong sholat Idul Fitri ya di lapangan boleh, di masjid boleh, di musola boleh. Tapi kalau kita berpegang pada pendapatnya Imam Malik, maka tidak boleh karena syaratnya harus di masjid. Makanya dulu waktu di Monas itu sholat Jumat di situ sah banda? Sah kalau menurut pendapat jumhur ulama. Jadi sah. Apalagi pas Covid, saya dulu malah sholatnya di musola. Sholat di musola. Kenapa? Masjid saya tutup. Kebetulan ketua takmirnya saya yang nutup ya. Masjidnya ditutup karena ada pengumuman dari pemerintah, tutup semuanya. Udah kita sami'na wa ata'na. Sing nanggung dosa ya pemerintah kalau seandainya dosa. Ya, ojo ngeyel. Pemerintah bilang gini, kalau memang untuk kemaslahatan ikuti, selama itu bukan maksiat. Suruh tutup, tutup. Masjid Star Safira itu. Saya ketua takmirnya. Diprotesi saya. Ya sudah, sakarepe. Ya, pokoknya saya tutup. Gak boleh ada sholat Jumat. Kalaupun sholat jamaah renggang-renggang. Padahal itu nanti ada hukumnya kan tentang renggang-renggang itu. Nah akhirnya apa? Karena di perumahan saya ada musolanya, akhirnya saya sholat di musola. Tapi ketika sholat jamaahnya nggak nyampe 40, cuma ada 12, 8. Apakah terpenuhi sholatnya? Kalau lewat mazhab lain selain mazhab Syafi'i terpenuhi. Tapi karena saya mengamalkan mazhab Syafi'i, tetap tidak terpenuhi Jumatannya. Khutbahnya cuma 5 menit, sholatnya 5 menit, jadi 10 menit selesai. Tapi setelah sholat Jumat, saya berdiri untuk sholat duhur. Kenapa? Tidak terpenuhi syaratnya Jumat, yaitu jumlahnya tidak sampai 40. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak terpenuhi syarat termasuk jumlah jamaahnya, maka nanti ketika sholat Jumat selesai, berdiri untuk sholat duhur. Dan itu berlangsung selama Covid. Tapi setelah Covid balik lagi ke masjid, nggak terus-terusan kayak gitu, ya, gitu. Jadi tetap sah. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Jamaahnya berapa jumlahnya? Lebih dari 40? Oh ya aman berarti. Yang penting nanti di antara 40 tidak ada musafir, tidak ada wanita, anak kecil, itu nggak dihitung nanti. Nanti dalam fikih sholat Jumat. Pak Ustaz, berarti tidak masalah ya Pak Ustaz? Tidak masalah. Dalam satu desa ada satu musola itu. Banyak, ada masjid, ada musola, beberapa musola. Nah, ya. Itu nanti akan ada pembahasan. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh dalam satu desa ada 2 Jumatan. Ya itu Pak Ustaz, maksudnya ada masjid yang melakukan Jumatan, namun karena dulunya ada Covid, akhirnya salah satu musola mengadakan sholat Jumatan, sampai sekarang dilanjut ya. Jarak antara masjid dan musola jauh atau tidak? Dekat Ustaz. Dekat. Berapa kilo kurang lebih? Kurang lebih 1 kilo kurang. 1 kilo. Kurang. Terus jamaah masjid masih muat seandainya masuk ke dalam masjid?
Kalau hanya sholat Jumat muat. Seandainya masuk masjid itu muat masjid. Muat. Cuma ini masih ngadakan. Nah ini karena sholat itu. Iya. Kemudian kami kan karena melihat tadi keterangan musola atau langgar itu tidak digunakan untuk sholat Jumat, jadi kami tanya. Biasanya ada kata biasanya, bukan tidak boleh melakukan sholat Jumat. Makanya kata-kata saya itu penting ya. Musola langgar biasanya tidak digunakan untuk sholat Jumat. Biasanya itu keadaan tidak biasanya, artinya tetap boleh, cuma biasanya nggak dipakai Jumatan. Tapi nanti akan ada pembahasan lagi kalau dalam satu desa ada 2 Jumat ya, karena nanti yang Jumatan mulai duluan takbirnya itu yang sah, sedangkan yang lain jadi tidak sah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi pembahasan rincinya nanti fikih sholat Jumat habis fikih masjid gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Gimana? Terakhir bagi, monggo. Kenapa dalilnya? Mik bah. Dalil kenapa kita menentukan imam kok 4 itu saja? Aku dengar imam itu banyak. Dan yang menyebutkan imam itu siapa yang menyebutkan? Apakah Rasul atau umat? Demikian pertanyaan. Terima kasih. Kenapa kok 4 imam saja yang kita kenal? Padahal imam itu banyak. Banyak memang imam. Contohnya apa? Al-Hasan Al-Basri itu imam. Imam Ats-Tsauri itu imam. Kenapa kok cuma 4? Apakah Rasul? Enggak mungkin Rasul, wong zamannya setelah Rasul. Apakah umat? Ya, salah satunya adalah umat. Kenapa kok cuma 4 mazhab dari murid-muridnya kepada kita? Kitabnya hanya 4 mazhab. Sekarang saya tanya, kitab yang ditulis Al-Hasan Al-Basri nyampe kepada kita atau enggak? Enggak ada sampai sekarang. Cuma kutipan-kutipan saja. Imam Hasan Al-Basri secara rinci, santri-santrinya, murid-muridnya tidak mendokumentasikan. Tapi yang terdokumentasikan itu hanya 4 mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab-kitab, Imam Syafi'i punya kitab-kitab seperti Al-Um, Imam Malik punya kitab-kitab dan didokumentasikan sampai sekarang. Dan bukti apa? Nyampe kepada Indonesia kitab-kitab Syafi'iyah banyak sekali. Imam Ats-Tsauri kok gak dipakai? Coba kitabnya Imam Ats-Tsauri yang nyampe kepada kita, kitab apa? Gak ada. Makanya gak ada yang bermazhab Imam Ats-Tsauri. Cuma kutipan-kutipan yang mungkin masih sampai, kutipan-kutipan, sepil-sepilan kata-katanya itu yang nyampe kepada kita masih disepil. Tapi kalau kitab secara utuh tidak terdokumentasikan. Makanya kalau kita belajar kitab usul fikih nanti akan ada di situ. Kenapa kok cuma 4? Ya 4 ini yang terdokumentasikan oleh santri-santrinya nyampe kepada kita. Yang nyampe di Mekah, Madinah, kalau sekarang kitabnya mazhab Hambali, makanya rujukannya mazhab Hambali. Akhirnya ketika sholat subuh nggak pakai kunut. Yang nyampe kitab-kitabnya kepada negara Indonesia, karena yang membawa adalah ulama-ulama bermazhab Syafi'i, maka akhirnya apa? Ya kita pakai kunut karena kitab-kitab Syafi'iyah. Yang nyampe di India itu mazhab Hanafi kitab-kitabnya, makanya di sana bermazhab Hanafi. Di Maroko yang nyampe di sana itu mazhab Maliki kitab-kitabnya, maka yang dipakai adalah mazhab Maliki. Meskipun ya tetap ada mazhab-mazhab yang lain, cuma tidak terdokumentasikan kitab-kitabnya secara utuh. Kalau yang mazhab Syafi'i contoh, ya karena kita bermazhab Syafi'i mayoritas, Al-Um lengkap terdokumentasikan. Qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata taharah seperti ini, sampai lengkap dalil-dalilnya. Salat seperti ini, ya kan? Zakat seperti ini. Loh, terdokumentasi. Tapi kalau imam-imam yang lain yang tidak disebut, banyak ratusan imam itu tidak terdokumentasikan oleh murid-muridnya. Cuma itu ya tetap imam-imam mujtahid. Gitu, Bah. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wis, mulut saya sudah kering ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.